Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri Umu, Khadijah, Yusuf, dan Miftah akan berbagi materi tentang teknik searching atau teknik pencarian dalam struktur data. Pernah nggak sih kalian penasaran gimana caranya komputer bisa nemuin satu data spesifik di antara ribuan bahkan jutaan data lainnya? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas dua metode pencariannya, yaitu sequential search dan binary search, mulai dari cara kerjanya, contoh soalnya, sampai kode pemrogramannya langsung di Java. Yuk langsung aja kita mulai. Slide pertama yaitu pengertian searching. Slide ini menjelaskan definisi dasar dari searching atau pencarian. Searching adalah proses mendapatkan informasi berdasarkan kunci atau key tertentu dari sejumlah informasi yang telah disimpan. Key atau kunci ini digunakan untuk mencari record atau data yang diinginkan di dalam suatu list atau kumpulan data. Dengan kata lain, searching adalah kegiatan menelusuri sekumpulan data untuk menemukan satu data tertentu yang cocok dengan kriteria yang kita cari. Contoh sehari-hari mencari nama di daftar kontak HP atau mencari kata di kamus. Selanjutnya, slide kedua, metode searching, sequential search. Slide ini memperkenalkan metode pencarian pertama, yaitu sequential search atau pencarian sekuensial berurutan. Ini merupakan teknik yang sederhana dan langsung dapat digunakan baik pada struktur data array maupun linked list. Disebut juga linear search atau metode pencarian beruntun karena caranya adalah menelusuri setiap elemen data satu persatu dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Intinya, data dicek satu persatu secara berurutan sampai data yang dicari ditemukan atau sampai seluruh data habis diperiksa. Slide yang ketiga yaitu algoritma sequential search. Slide ini menjabarkan langkah-langkah algoritma dari sequential search secara umum. Yang pertama yaitu input data yang dicari, misalnya disebut X. Yang kedua, bandingkan X dengan data pada indeks ke 0 awal sampai indeks ke N akhir satu persatu. Jika ditentukan data yang sama dengan X, maka tampilkan pesan data ditemukan. Yang keempat, jika sampai akhir data tidak ada yang sama dengan X, maka tampilan pesan data tidak ditemukan. Algoritma ini menjadi dasar logika yang diimplementasikan dalam kode Java pada slide ke-7 sampai dengan 9. Slide keempat, kondisi best dan worst case sequential search. Slide ini membahas efisiensi sequential search dilihat dari dua kondisi ekstrem. Yang pertama, best case, kasus terbaik, terjadi jika data yang dicari berada tepat di posisi paling depan atau awal, sehingga waktu pencarian yang dibutuhkan minimal hanya satu kali pengecekan. Yang kedua, worst case, kasus terburuk, terjadi jika data yang dicari berada di posisi paling akhir atau bahkan tidak ada dalam data, sehingga waktu pencarian yang dibutuhkan maksimal harus mengecek seluruh elemen. Ini menjelaskan mengapa search punya kompleksitas waktu 0 N dalam kasus terburuk. Jumlah pengecekan sebanding dengan data N. Slide kelima, contoh sequential search. Slide ini memberi contoh konkret menggunakan data 5, 3, 25, 15, 9, dan 18, indeks 0 sampai 5. Yang pertama, key yang dicari sama dengan 15. Proses
Bandingkan K dengan data indeks 0, 5, lalu indeks 1, 3, lalu indeks 2, 25, lalu indeks 3, 15. Cocok, data ditemukan pada indeks ketiga. Slide ini menjelaskan ilustrasi best case. Bila data yang dicari sama dengan 5, ada di indeks pertama, indeks 0, hingga langsung ketemu di percobaan pertama. Dan worst case, bila data yang dicari sama dengan 18, ada di indeks terakhir, indeks 5, sehingga butuh 6 kali pengecekan. Slide yang ke-6 yaitu kode program Java Sequential Search Java. Ketiga slide ini menampilkan potongan kode program Java yang mengimplementasikan algoritma sequential search secara nyata, lengkap dengan input dari pengguna, scanner, dan contoh outputnya. Berikut penjelasan detail baris per baris. Slide ini bagian awal, import, deklarasi kelas, dan input array. Baris pertama, import Java Util Scanner mengimport kelas dari library Java yang digunakan untuk membaca input dari keyboard atau pengguna. Baris ketiga, public class sequential search mendeklarasikan kelas utama bernama sequential search. Nama file Java harus sama persis dengan kelas ini, yaitu sequential search Java. Baris keempat, public static void main string args. Method main adalah titik masuk entry point program. Baris kode di dalamnya yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Baris 5, scanner input sama dengan new scanner system in, membuat objek scanner bernama input yang terhubung ke sistem in keyboard agar program bisa dijalankan saat program dieksekusi. Baris ke-8, sistem out print masuk jumlah elemen data pada array, menampilkan teks ke layar tanpa pindah baris. Pindah barisnya yaitu print, bukan print. Meminta pengguna memasukkan beberapa data yang banyak akan diisi ke array. Baris ke-9, int n sama dengan input next in, membaca satu angka bulat integer yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Nilai n menentukan ukuran array. Baris ke-10, int array sama dengan new int n, membuat array bertipe int dengan panjang sebanyak n elemen. Array ini masih kosong, berisi nilai default 0 dan siap diisi. Baris 14, for int i sama dengan 0, int lebih kecil n, i perulangan loop dari i sama dengan 0, i kurang dari n untuk mengisi setiap elemen array satu persatu sebanyak n kali. Baris ke-15, system out print data ke i tambah 1 tambah menampilkan label data ke-1, data ke-2, dan seterusnya, ditambah 1 karena indeks array dimulai dari 0, tapi ingin ditampilkan mulai dari 1 agar mudah dibaca pengguna. Baris ke-6, array i sama dengan input next in, membaca angka yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke posisi indeks ke dalam array. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Khairiyah. Slide yang ke-7, bagian inti proses pencarian sequential search. Baris selanjutnya, in K, input next in, membaca angka yang ingin dicari dari pengguna, disimpan ke variabel K. Inilah kunci pencarian yang dibahas pada slide 2. Baris selanjutnya, ball n, ditemukan file.
false. Membuat variabel penanda flag bertipe boolean awalnya di set false belum ditemukan. Nilainya akan berubah menjadi true jika data ketemu. Baris yang selanjutnya in positive sama dengan min1 membuat variabel untuk menyimpan indeks tempat data ditemukan. Diberi nilai awal min1 sebagai tanda belum ada posisi atau data belum ditemukan. Baris yang selanjutnya for in i sama dengan 0 i array length i++. Inilah inti algoritma sequential search berulangan yang menelusuri array dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Array length min1 satu per satu secara berurutan. Baris selanjutnya if array i sama dengan k. Pada setiap perulangan, bandingkan nilai array di indeks ki dengan k yang dicari. Jika sama, berarti data ditemukan. Baris yang selanjutnya ditemukan true karena data cocok. Ubah flag ditemukan menjadi true. Baris yang selanjutnya positif sama dengan i, simpan indeks saat ini sebagai posisi tempat data ditemukan. Baris yang selanjutnya break, berhenti. Setelah ketemu pertama kali, perintah break menghentikan perulangan for secara langsung. Ini membuat program lebih efisien begitu data ditemukan. Data tidak perlu melanjutkan pengecekan ke elemen-elemen berikutnya. Baris yang selanjutnya if ditemukan setelah loop selesai, baik karena ketemu dan break atau karena sudah sampai akhir array. Program mengecek nilai flag ditemukan untuk menentukan pesan apa yang akan ditampilkan. Yang berikut slide ke-8, bagian akhir hasil jika tidak ditemukan, penutup dan contoh output. Baris yang selanjutnya else jika ditemukan bernilai false. Blok if pada slide 8 tidak dipenuhi, maka program masuk ke blok else ini. Baris yang selanjutnya system out print in data tidak ditemukan dalam array, menampilkan pesan bahwa data yang dicari tidak ada di dalam array. Ini terjadi jika perulangan for selesai sampai akhir tanpa pernah menemukan kecocokan. Baris yang selanjutnya input close, menutup objek scanner untuk melepaskan threshold atau koneksi input yang digunakan. Praktik baik agar tidak terjadi kebocoran threshold leak. Baris yang selanjutnya menutup method main, dan baris yang selanjutnya menutup kelas sequential search. Contoh hasil eksekusi program output yang ditampilkan pada slide. Penjelasan output, pengguna memasukkan 6 data 5, 3, 25, 15, 9, 18. Lalu mencari angka 15. Program menelusuri array dari indeks 0 banding 5. Tidak cocok. 3 tidak cocok, 25 tidak cocok, 15 cocok. Ditemukan pada indeks ke-3 sesuai dengan contoh manual pada slide 6. Berikut slide ke-9. Metode search lanjutan binary search. Slide ini memperkenalkan metode pencarian kedua, yaitu binary search. Pencarian binary yang pertama, cara kerjanya adalah membagi kumpulan data menjadi 2 bagian, lalu membandingkan data yang dicari dengan elemen di posisi tengah. Yang kedua, metode ini sangat efisien untuk data yang sudah terurut, sorted, dengan waktu pencarian yang jauh lebih cepat dibandingkan sequential search. Syarat penting, data harus sudah terurut menaik sebelum bisa menggunakan binary search. Karena itulah pada kode program nanti, slide 16, array selalu diurutkan array sort terlebih dahulu
sebelum pencarian dimulai. Slide ke-10, algoritma binary search. Slide ini menjabarkan langkah-langkah algoritma binary search secara umum. Yang pertama, tentukan posisi awal data sebagai low dan posisi akhir data sebagai high. Yang kedua, cari posisi tengah mid dengan rumus low plus high. Yang ketiga, bandingkan data yang dicari K dengan data pada posisi min, apakah sama, lebih kecil atau lebih besar. Yang selanjutnya, jika sama, data ditemukan selesai. Dan yang terakhir, jika K lebih besar dari data di mid, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan. Ulangi langkah 2 dengan low sama dengan mid tambah 1. Yang selanjutnya, jika K lebih kecil dari data mid, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Ulangi langkah 2 dengan mid dengan high mid kurang 1. Proses ini diulang terus sampai data ditemukan, atau sampai low melewati high, artinya data tidak ada. Slide yang ke-11, kondisi best and worst case binary search. Yang pertama, best case terjadi jika data yang dicari kebetulan langsung berada tepat di posisi tengah mid pada percobaan pertama, sehingga hanya butuh 1 kali perbandingan. Yang selanjutnya, worst case terjadi jika data yang dicari tidak ditemukan sama sekali dalam array, sehingga proses pembagian dua terus dilakukan sampai rentang low dan high habis. Karena setiap langkah membuang setengah dari data yang tersisa. Binary search memiliki kompleksitas waktu 0 log n jauh lebih cepat dibanding sequential search 0 n untuk data yang besar. Slide yang ke-12, contoh binary search ke-15. Contoh menggunakan data yang sudah terurut 3, 5, 9, 15, 18, 25, indeks 0 sampai 5. K yang dicari sama dengan 15. Otomatis membulatkan ke bawah. Data pada indeks ketiga adalah 15, karena 15 sama dengan 15. Data langsung ditemukan pada indeks ketiga hanya dengan 1 kali perbandingan. Ini adalah contoh best case. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan memulai dari slide 13, yaitu contoh binary search K sama dengan 9. Contoh kedua menggunakan data yang sama, yaitu 3, 5, 9, 15, 18, dan 25. Kali ini K yang dicari sama dengan 9. Iterasi 1, low sama dengan 0, high sama dengan 5, mid sama dengan 0 plus 5, garis miring 2 sama dengan 2,5 sama dengan 3. Data di indeks adalah 15 karena 9 dan 15. Pencarian dilanjutkan ke bagian kiri, high sama dengan mid, strip 1 sama dengan 2. Iterasi 2, low sama dengan 0, high sama dengan 2, mid sama dengan 0 plus 2,
X-2 sama dengan 1,5. Data di indeks 1. Catatan koreksi kecil dari slide asli berdasarkan urutan data 3, 5, 9, 15, 18, dan 25. Indeks 2 berisi nilai 9. Pada iterasi kedua, slide yang menyebutkan mid sama dengan 2 dan 9 sama dengan 9. Data ditemukan pada indeks kedua ini menunjukkan bagaimana binary search mempersempit area pencarian menjadi setengahnya di setiap langkah, sehingga cepat dibanding menelusuri satu persatu. Slide 14. Di slide 14, 15, 16, dan 17, kode program Java, binary search Java. Keempat slide ini menampilkan kode program Java yang mengimplementasikan algoritma binary search secara nyata. Berikut penjelasan detail baris per baris. Jadi slide 14, bagian awal ada import, ada class, dan input array. Di baris ke-1 yaitu import Java util array, mengimport class array dari Java, menyediakan fungsi-fungsi bawaan untuk bekerja dengan array. Di sini digunakan untuk menguatkan array dan menampilkan string. Dan di baris kedua, import Java util scanner, sama seperti pada program sebelumnya, digunakan untuk membaca input dari pengguna. Di baris keempat, public class binary search, deklarasi kelas utama bernama binary search sesuai nama file binary search Java. Di baris 9, sistem outprint, masukkan jumlah elemen array, meminta pengguna memasukkan jumlah elemen yang akan diisi ke dalam array. Nah, sedangkan di baris ke-10, itu integer n sama dengan input next in, membaca jumlah elemen dan menyimpan ke variabel. Di baris ke-11, integer array sama dengan new in, membuat array kosong berukuran n. Di baris 14, system out print, masukkan elemen-elemen array, nanti akan diurutkan. Kita masukkan elemen-elemen acak, nanti akan diurutkan. Menginformasikan ke pengguna bahwa data boleh dimasukkan secara acak, tidak harus berurut, karena nanti program akan mengurutkannya. Program akan mengurutkannya secara otomatis. Dan di baris 14, system out print, di baris 16, for integer i sama dengan 0, i n i plus perulangan untuk mengisi setiap elemen array, sama seperti pada program sequential search. Baris 18, array input next in, menyimpan angka yang diketik pengguna ke posisi indeks ke i dalam array. Dan di bagian slide 15, bagian inti,
pengurutan array dan pemanggilan fungsi binary source. Array source array memanggil fungsi bawahan Java untuk mengurutkan isi array secara scanning dari kecil ke besar. Langkah ini wajib dilakukan sebelum binary search karena algoritma binary search hanya bekerja dengan benar pada data yang sudah terurut seperti dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu di slide 10. Di baris 26 integer k sama dengan input next in membaca angka yang ingin dicari oleh pengguna. Dari baris 29 in integer hasil sama dengan binary source array k memanggil menjalankan fungsi atau metode binary source yang didefinisikan terpisah di slide 17 dengan mengirimkan array dan k sebagai parameter. Hasil nilai balik dari fungsi tersebut disimpan ke variabel hasil. Di baris ke-32 yaitu if hasil sama dengan 1, fungsi binary search dirancang untuk mengembalikan nilai 1 jika data tidak ditemukan. Lihat baris 58 pada slide 17. Baris ini mencetak apakah hasilnya dengan 1. Di baris ke-33 sistem outprint elemen tidak ditemukan dalam array. Jika hasil adalah 1,